Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Trijoko Purnomo, CGP Angkatan 10 dari SDN Pelanglor 4, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Mari kita simak bersama-sama. Kesimpulan saya setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional yaitu seorang guru dalam hal ini sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik. Guru yang baik harus bisa mengatur emosinya sehingga tetap berada dalam kesadaran penuh yang positif ketika berada di sekolah. Seorang guru harus memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab agar guru mampu memberikan pelayanan optimal kepada siswanya, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, bermakna, dan menarik bagi siswa. Seorang guru harus selalu meningkatkan dan mengupgrade ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman agar guru mampu mengantarkan siswa-siswanya untuk menjadi pribadi yang well-being. Sebagai seorang pendidik sangat penting untuk mempelajari materi mengenai pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam mewujudkan siswa yang well-being, guru juga harus senantiasa mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di sekolah, baik secara terpisah, terintegrasi, ataupun melalui penciptaan budaya sekolah. Guru masa depan adalah guru yang mampu memberikan teladan hal positif untuk rekan sejawat, memiliki semangat belajar yang tinggi sebagai upaya untuk merefleksi dan evaluasi diri, siap dan mampu berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat, dan senang berbagi pengalaman untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka bagi murid. Kaitan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional adalah kaitan modul sosial emosional ini sangatlah erat, saling berkaitan dan saling melengkapi. Implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah merupakan salah satu wujud penerapan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang mengarahkan anak menuju well-being. Penerapan pembelajaran sosial emosional ini juga menunjukkan adanya bentuk implementasi dari nilai dan peran guru penggerak di sekolah, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan penggerak komunitas di sekolah. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial emosional yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti. Selain aspek intelektual, harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Kaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional adalah guru penggerak dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid
dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional adalah guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, juga menunjukkan adanya upaya mewujudkan visi sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi penerus bangsa yang berprofil pelajar Pancasila. Karena dengan siswa memiliki 5 kompetensi sosial emosional, maka siswa tersebut juga menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kesehariannya. Kaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran sosial dan emosional bisa dilakukan dengan beberapa cara oleh guru, di antaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif di sekolah yang sudah dipelajari di modul 1.4. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Sedangkan kaitan antara modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional adalah guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga penulis hanya fokus pada proses penyampaian materi atau kognitif sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah, karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik, dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Saya juga berpikir bahwa menerapkan pembelajaran sosial emosional itu sulit, sehingga saya sebelumnya hanya fokus pada capaian tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata justru kompetensi sosial emosional berkaitan erat dengan kesuksesan tercapainya tujuan pembelajaran. Karena jika murid mampu mengolah emosi dan keterampilan bersosialnya, mereka mampu melaksanakan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Mereka juga akan mengembangkan potensinya masing-masing. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Kedua, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Ketiga, penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Satu, bagi murid-murid. Yang pertama, saya akan menerapkan pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi pembelajaran sosial emosional. Kepengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Kedua, saya akan melakukan pembelajaran akademik terintegrasi kompetensi sosial emosional, yaitu dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Ketiga, keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. 2. Bagi rekan sejawat. Yang pertama, saya akan menjadi teladan, yaitu menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Kedua, saya akan terus belajar membiasakan melakukan refleksi kompetensi sosial emosional pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Ketiga, berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Nah, demikian tadi koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional berkaitan dengan modul-modul yang sudah dipelajari dalam guru penggerak ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.